Ada berita menarik terkait salah satu pemain dari Johor Darul Tazim, yaitu Bekson da Silva, di mana dia pada musim 2025-2026 mengawali awal yang sangat tidak baik, di mana performa dia tidak lebih baik dari performa sebelum-sebelumnya. Tentu isu ini dijawab langsung oleh pemilik dari JDT, yaitu TMG. Dan pada video kali ini aku akan membahas terkait isu dari penurunan performa dari Bergson dan juga respon dari TMG terkait Bergson, dan juga tentang pandanganku kenapa Bergson pada musim 2025-2026 mengalami penurunan karir. Dan yang pertama aku langsung saja membahas terkait perspektif publik terkait Bergson ini, di mana TMG berkata bahwa akan melakukan hal yang terbaik untuk Bergson karena tentunya pemain ini bisa memiliki puncak performa yang berbeda-beda dari 5 hingga 6 tahun. Tetapi isunya awalnya di mana para penyokong dari Johor Darul Tazim atau JDT ini tidak puas dengan performa pada Bergson da Silva pada tahun 2025-2026. Tentunya kalau kita melihat bahwa penurunan performa Bergson ini tidak lepas dari faktor-faktor yang membuat dia mengawali awal dengan sangat tidak baik. Dimana kalau kita lihat bahwa faktor yang pertama yaitu pergantian pelatih. Kita tahu bahwa pergantian pelatih ini sangat-sangat berperan penting dalam suatu pemain, di mana pemain ini harus bisa menyesuaikan kembali dengan taktik dari pelatih yang baru, kemudian juga pemain-pemainnya harus bisa mengikuti satu sama yang lain. Tentunya kalau kita melihat bahwa dalam sepak bola atau bola sepak ini tidak hanya bisa dimenangkan oleh satu pemain saja, tetapi harus ada pemain-pemain lainnya untuk bisa membantu untuk bisa memenangkan pertandingan. Tentunya inilah yang diharapkan oleh fans untuk melihat bahwa Bergson ini memang lebih baik, tetapi kalau kita melihat memang sekarang belum bisa menunjukkan performanya di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu kalau kita melihat terkait pemain-pemain baru yang berdatangan, kita tahu bahwa pemain-pemain sebelumnya seperti Samu Castillejo, ada pemain baru yang bisa menempati posisi dari Bergson, yaitu ada Figueiredo, kemudian juga pemain depan yang bertambah lebih banyak lagi, ada berbagai macam pemain. Tentunya ini yang membuat Bergson kehilangan tempat di skuad inti dari skuad Johor Darul Tazim. Tentunya kehilangan skuad inti ini tidak berperan penting dalam performa dari Bergson. Kalau kita melihat bahwa permainan dari Bergson kemarin-kemarin, dia menunjukkan bahwa kualitas dia masih ada dengan finishing yang baik, dengan gol saltonya yang baik, menunjukkan bahwa dia hanya diberi waktu untuk bisa menunjukkan kualitas dia yang sebenarnya. Dan tentunya selain itu harus ada faktor di mana pelatih atau juru latih percaya oleh Bergson. Sedangkan untuk pertandingan-pertandingan sebelumnya pelatih ini jarang sekali memasang Bergson untuk bisa bermain sebagai pemain inti. Kemudian yang menurut aku agak lebih jadi pertimbangan, di mana Bergson ini sudah sangat tua umurnya, di mana dia sudah berumur 35 tahun, di mana tentunya pelatih-pelatih, apalagi kalau kita lihat bahwa pelatih Kiskom Yunus ini mengandalkan strategi di mana stamina dan juga pressing ketat. Kita tahu bahwa umur juga menentukan bahwa kualitas pemain tersebut, tentunya dengan bertambahnya pemain-pemain baru yang umurnya lebih muda dan juga tentunya stamina yang lebih baik dibandingkan Bergson, tentunya Kiskom Yunus ini lebih mementingkan untuk
pemain-pemain lebih muda yang memiliki pengalaman ini bermain dibandingkan Bergson da Silva. Tentunya keputusan dari pelatih ini adalah keputusan yang harus kita terima, di mana walaupun Bergson ini mempunyai kualitas yang baik, tetapi jika pelatih tidak menginginkan pemain ini bermain, tentunya pemain ini tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Tentunya kualitas dari Bergson da Silva kita tidak perlu ragukan lagi, karena dia sudah membuktikan di musim-musim sebelumnya dengan kualitas yang dia miliki, dari kecepatan, finishing yang baik, kemudian juga dari kerja sama tim. Tapi tentunya ada penurunan di musim ini, tetapi kita tidak perlu berkecil hati, tidak perlu sedih, karena tentunya Bergson akan menunjukkan kualitasnya di pertandingan yang akan datang. Tentunya kalau kita melihat bahwa Bergson da Silva tahun depan bisa memperkuat dari skuad Harimau Malaya. Kita tunggu saja apakah Bergson ini bisa memperkuat skuad Harimau Malaya dengan performa dia yang sedang menurun pada musim ini. Sekian pada pembahasan video kali ini. Jika kalian ada saran, masukan, atau kritik, kalian bisa komen di kolom komentar. I love you all, thank you, and bye-bye.